Saya ulang ya, dalam globalisasi itu pada akhirnya adalah globalisme sebagai konten dari nasionalisme negara-negara OECD yang disebarluaskan ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Jadi ini soal mindset. Jadi kalau tadi Arya bilang soal mindset, ini betul ini soal mindset. Pak Salman, Anda masuk ke National Intelligence Council Global Trend 2030 berjudul Alternative Worlds. Belajar lebih baik di situ. Anda tahu tuh bagaimana memainkan istilah, memanipulasi istilah-istilah itu, posisinya. Sehingga Obama tidak hadir pun tetap istilahnya dari istilah Obama semua. Di apa gitu. Tapi begini Pak, kalau misalnya ada... Oke, saya terusin. Nanti dialognya sama saya dulu ya. Enggak, kalau mau belajar nanti saya email. Kalau mau belajar saya email. Lalu sekaligus tadi saya jawab dari bisnis model kayak gimana? Kalau kita bilang kita engine of growth, saya bilang begini. Kalau saya melihatnya, kalau kita sadar bahwa kita adalah pasar, jadi begini, saya saya salah satu saksi ahli untuk menggugat Asian Charter di Mahkamah Konstitusi. Saya bikin studi banding Indonesia terhadap 9 negara lain, gitu ya. Studi banding saya menyangkut soal pertama kualitas sumber daya manusia, kedua kualitas teknologi, ketiga sumber daya alam. Ya, berikutnya kemudian bagaimana kemudian letak posisi. Saya akan ngambil cara berpikir kaum liberalis dalam perspektif melindungi diri sendiri. Saya ambil. Apa sih persaingan itu? Ide persaingan dibikin oleh yang namanya World Economic Forum, gitu ya, dengan beberapa indikator. Ada faktor driven, ada innovative driven, ada yang macam-macam. Tapi kata kuncinya kan 4 seperti saya bilang tadi. Harga, kualitas, delivery. Yang di-drive oleh yang namanya sumber daya manusia yang hebat, teknologi yang hebat, sistem manajemen yang hebat, baik swasta maupun pemerintahnya. Yang terakhir adalah soal bagaimana kemudian Anda mendaya gunakan itu dalam perspektif 2. Speed, stamina, and akurasi. Anda punya kecepatan, Anda punya daya tahan, Anda punya ketepatan dalam memburu pasar. Speed, stamina, and akurasi. Dan basis berikutnya adalah bagaimana skill, knowledge, attitude, SKA istilah saya, itu didaya gunakan sehingga Anda bisa memenangkan persaingan. Konsep Barat mengabaikan satu hal. Apa itu? Geopolitik. Saya ulang ya, geopolitik. Jadi ketika membahas semua yang namanya teori persaingan yang dibikin oleh World Economic Forum, yang dibikin oleh WTO, yang dibikin oleh semua lembaga multilateral, Barat mengabaikan konsep geopolitik. Sekarang saya tanya sama Anda, Pak Salman sekalian, ya, nanti di luar jawabnya. Kenapa Barat mengabaikan konsep geopolitik? Betul. Maka dalam Indonesia posisi yang geopolitiknya luar biasa, tidak pernah kita bicara dalam perspektif ekonomi punya nilai tambah. Anda kalau mau berdagang cari tempat yang bagus nggak? Iya. Kenapa Indonesia tempat bagus Anda nggak itu sebagai punya daya saing? Bego. Gimana coba? Geopolitik itu tidak pernah dimasukkan dalam cara berpikir Barat untuk mengukur daya saing karena mereka merasa bisa menjangkau. Ketemu jangkau secara virtual atau jangkau secara real. Ketemu logistic performance index ketika bicara real. Ketemu lagi indikator yang mereka bangun bahwa logistic performance index ketemu dengan World Economic Forum cara mengukurnya. Saya ingin mengatakan sama Anda, lagi-lagi kemudian ukuran baju mereka dipaksakan ke tubuh kita. Benar nggak tuh? Baju lo cuma ukuran M, disuruh pakai ukuran XL. Lo kegedean apa enggak? Kedombrongan lo. Itu logika berpikirnya. Itu yang saya bilang, fit posisi kita nggak begitu cara berpikirnya. Mari kita bikin yang namanya fit environmental itu, badan segar terhadap lingkungan, gitu ya. Fit in the change and the environmental, segar terhadap perubahan dan environmental, itu betul-betul karena kita memang sehat. Itu kan teori manajemen perubahan yang barusan saya jelaskan. Gitu. Jadi cara berpikir ini loh yang lalu berikutnya, Pak Salman sudah saya jawab, yang dari bisnis Indonesia bisa saya jawab. Sekarang masuk ke Pak Mul. Sudah pergi ya? Lewat? Lewat ya? Undang-undang ini pun sesungguhnya, sederhana jawab Pak Mul, undang-undang ini sebenarnya tidak belajar dari kegagalan
792 menjadi 1098. Saya ulang ya. Undang-undang RUU Perdagangan ini tidak belajar dari perubahan 792 tentang perbankan menjadi 1098. Means artinya memang bangsa ini suka menjadi bangsa yang terprosok untuk yang kesekian kali. Saya ulang ya. Ternyata bangsa ini suka terprosok lubang yang sama untuk yang kesekian kali. Padahal 792, 1098 membuktikan kita terprosok. Oke? Itu contoh. Terakhir, Pak Jaka, yang soal PDP, calon presidennya kampung tapi aturan internasional itu soal PDP ya. Gue nggak jawab tuh. Gue nggak jawab. Walaupun nggak saya jawab, enggak boleh jawab. Asik, asik. Bapak Ibu sekalian, kalau pertanyaan Jaka kita jawab secara konkret, maka undang-undang ini bersifat ahistoris. RUU ini bersifat ahistoris. Kalau dia bersifat ahistoris, maka futuristiknya salah. Itu kembali ke pegagas gue tadi tentang pentingnya mengaudit semua perjanjian perdagangan internasional. Dengan begitu kita tidak pernah tahu nih langkah kita ke depan kayak apa. Maka wajar kalau RUU ini berpikirnya untuk ketersediaan dan stabilitas harga, statusnya jangka pendek.